Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, hari ini kita bertemu kembali ya bersama saya Bidan Evi Wulandari, bisa dipanggil dengan Bidan Evi. Hari ini kita akan membahas mengenai soal hukum tentang asuhan kebidanan kontrasepsi atau keluarga berencana. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, di mana soal-soal hukum itu identik dengan ada 3 poin utama yang akan sering kita kenal, sering kita lihat nantinya. Jadi ada pertanyaan yang biasanya berupa kasus dan panjang-panjang, kemudian ada pertanyaan dan ada pilihan jawaban. Eh, Tipsnya adalah baca dulu pertanyaannya, cermati dan hati-hati. Kadang ada eh, kadang-kadang teman-teman itu bisa terkecoh dengan kata-kata tidak, kecuali. Nah, itu teman-teman bisa lebih perhatikan lagi, lebih dicermati lagi. Baik, untuk soal kasus yang pertama, kita baca dulu kasusnya. Seorang perempuan 28 tahun datang ke puskesmas untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis melahirkan 3 minggu yang lalu, anak kedua memberikan ASI eksklusif, pernah menggunakan IUD 6 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaannya, KU baik, tensinya 160 per 100 mm Hg, nadinya 92 kali per menit, kemudian pernafasan 20 kali per menit, dan suhunya 36,8 derajat Celcius. Pertanyaannya, metode kontrasepsi apakah yang paling tidak direkomendasikan untuk kasus tersebut? Pilihannya A. AKDR Kaperti, B. AKDR levonorgestrel, C. Implan, D. Pil progestin, dan E. Pil kombinasi. Baik teman-teman, dari sini kita eh, akan menghadapi soal yang sejenis ini. Lalu teman-teman, apa yang pertama kali terfikirkan di sini? Ada kata kunci yang harus kita pegang. Ini adalah kata kuncinya. Melahirkan 3 minggu yang lalu berarti pasiennya atau kliennya sedang masa postpartum. Kemudian memberikan ASI eksklusif, berarti sedang proses laktasi. Kemudian ada yang penting lagi adalah tensinya 160 per 100 mm Hg. Berarti pasiennya dalam posisi hipertensi. Kontrasepsi apakah yang paling tidak direkomendasikan? Ingat ya teman-teman, di sini ada kata-kata tidak. Yang pertama terfikirkan ketika membaca atau mendengar kata ASI eksklusif yang dihubungkan dengan kontrasepsi, maka apa? Yaitu eh, progesteron, ya kan? Kontrasepsi yang mengandung progesteron atau yang mengandung progestin itu sangat direkomendasikan untuk ibu yang menyusui. Nah, di sini kita lihat pilihannya. Apa saja yang mengandung progestin atau progesteron? Ada B, C, dan D. Maka ini tidak sesuai dengan yang ditanyakan, ya kan? Kemudian ada lagi satu yang paling penting adalah tensi 160 per 100 mm Hg. Dari sini berarti pasiennya atau kliennya sedang mengalami hipertensi. Kalau hipertensi, kontraindikasinya adalah kontrasepsi apa? Kontrasepsi hormonal yang kombinasi. Di sini kita bisa melihat, bisa memilih langsung. Pilihannya adalah C. Maaf, pilihannya adalah E, pil kombinasi. Baik, di pembahasan, ya, ini pembahasan yang pertama. Jika teman-teman sudah hafal dengan penapisan kelayakan medis penggunaan kontrasepsi, maka teman-teman bisa dapat langsung memilih yang E, di mana yang AKDR atau IUD yang seperti adalah kategori 1 yang benar-benar dapat digunakan. Kemudian AKDR levonorgestrel juga kategori 1 yang benar-benar dapat digunakan. Kemudian implan dan pil progestin itu masuk kategori 2, yaitu keuntungan melebihi resiko. Dan yang tidak direkomendasikan itu apa? Ada DMPA dan KIK atau KUK. Jadi di mana di masing-masing masuk di kategori 3 dan kategori 4. Nah, kalau teman-teman tidak hafal ini, bisa pakai prinsip yang saya jelaskan tadi, yaitu kata kuncinya ASI eksklusif, berarti pasiennya dalam masa laktasi.
kemudian melahirkan 3 minggu yang lalu, berarti pasiennya sedang mengalami postpartum. Tensinya 160 per 100 mm Hg, berarti pasiennya hipertensi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung eh, berpikir, langsung mengkaitkan bahwa apa yang tidak boleh oleh pasien-pasien hipertensi, yaitu kontrasepsi hormonal kombinasi, yaitu pil kombinasi. Jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman. Ini referensi yang digunakan. Eh, Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Belajar maksimal bersama